sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingin mengetes semangatnya seperti apa pada hari ini sebelum kita memulai pelajarannya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, satu kali lagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baiklah. Hari ini kita akan belajar kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tapi sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, ada yang masih ingat tentang materi yang minggu kemarin? Ya, tentang apa? Oke, betul sekali. Bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi, dan juga pertengkaran. Baik. Mengapa hal itu dilarang? Ya, betul sekali. Karena merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Baik, pada hari ini kita akan masuk ke materi yaitu bab 3 tentang perilaku jujur dan adil. Namun sebelumnya, Bapak akan menyampaikan dulu letak materi ini. Kompetensi dasarnya adalah terletak pada 3.6, yakni memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Nanti diharapkan setelah mempelajari materi ini, kita semua yang hadir di sini mampu menjelaskan pengertian jujur dan adil. Yang pertama, lalu yang kedua, menyebutkan dalil tentang perilaku jujur dan adil. Lalu yang ketiga yaitu menyebutkan hikmah berperilaku jujur dan adil. Dan yang keempat adalah mampu menyajikan contoh perilaku jujur dan adil. Sebelum masuk ke materinya, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Ada yang tahu apa itu jujur? Ya, tidak berbohong. Terus sesuai dengan kenyataannya. Di sini ada yang suka berbohong? Hah? Ada? Ada. Baik. Jika memang hari ini masih ada yang suka berbohong, maka diharapkan setelah mempelajari materi ini nanti kita hindari perbuatan itu. Namunnya, sebelum kita masuk ke materinya, silahkan saksikan dulu video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan membahas materi tentang mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Materi ini terdapat pada kelas 8 semester 1. Adapun kompetensi dasar yaitu terdapat pada titik 3.6, memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Tujuan pembelajarannya adalah diharapkan siswa mampu menjelaskan makna jujur dan adil, menyebutkan dalil tentang perilaku jujur dan adil, menyajikan contoh perilaku jujur dan adil, serta menyebutkan hikmah berperilaku jujur dan adil. Baiklah, materi yang pertama yaitu tentang jujur. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan jujur? Jujur berarti lurus hati, tidak curang, dan berkata apa adanya. Jujur juga dapat diartikan sebagai kesesuaian antara hati, ucapan, dan perbuatan yang dilakukan seseorang. Orang yang memiliki perilaku jujur akan senantiasa berkata dan berbuat sesuai kenyataan. Perintah tentang perilaku jujur terdapat pada Surat At-Taubah ayat 119.
yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Quran Surah At-Taubah ayat 119. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian selalu berkata jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lalu materi selanjutnya, yaitu penerapan perilaku jujur dalam keseharian. Hal ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, jujur dengan perbuatan. Contohnya, mengerjakan soal ujian dengan kemampuan sendiri, bersegera dalam melakukan kebaikan, dan melakukan kebaikan pada saat dilihat maupun tidak dilihat oleh orang lain, mengembalikan barang temuan kepada pemiliknya. Lalu yang kedua, jujur dengan lisan. Contohnya, menyampaikan berita sesuai dengan fakta yang terjadi, menasihati teman yang melakukan kesalahan dengan bijak, lalu tidak mencari alasan untuk menutupi kesalahan yang dilakukan. Lalu yang ketiga, jujur dengan hati. Contohnya, meyakini kebenaran sebagai kebenaran dan keburukan sebagai keburukan, lalu melaksanakan ibadah hanya karena Allah. Selanjutnya, membantu orang lain dengan tulus dan tidak mengharapkan imbalan. Adapun hikmah berperilaku jujur dalam keseharian, yang pertama, kejujuran mengantarkan pelakunya ke surga. Lalu yang kedua, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang ketiga, hidup menjadi tenang dan tentram. Yang keempat, memiliki banyak teman. Yang kelima, dimudahkan oleh Allah melakukan kebaikan. Serta yang keenam, mendapat limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang adil. Adapun pengertian adil menurut bahasa berarti tidak berat sebelah atau tidak memihak pada salah satu di antara dua pilihan. Secara istilah, adil adalah perilaku yang dilakukan dalam menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adapun perintah tentang berbuat adil itu terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 8 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Maidah ayat 8. Penerapan perilaku adil dalam keseharian. Berikut ini adalah contoh-contoh perilaku adil dalam keseharian. Yang pertama, berperilaku adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh berperilaku adil kepada Allah yaitu melaksanakan ibadah, sholat ketika telah masuk waktunya. Lalu, adapun contoh berperilaku adil kepada diri sendiri adalah aturlah waktu antara belajar, bermain, dan membantu pekerjaan orang tua. Jagalah kesehatan dengan cara hidup bersih dan makan makanan yang bergizi. Perilaku adil yang ketiga yaitu adil kepada orang lain. Misalnya, saat mengetahui ada teman yang bertengkar, maka kita berusaha untuk mendamaikannya secara adil, tanpa membela salah satu teman dan merugikan teman yang lainnya. Lalu yang keempat, berperilaku adil kepada makhluk hidup. Jagalah kelestarian lingkungan dengan cara tidak merusaknya. Lalu rawatlah tanaman yang ada di sekitar sekolah dan tempat tinggalmu
dengan menyirami dan memberinya pupuk. Yang terakhir adalah hikmah perilaku adil. Adapun hikmahnya, yang pertama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, menjadi teladan bagi orang lain. Yang ketiga, dipercaya orang lain. Yang keempat, menciptakan keamanan dan kenyamanan hidup. Lalu yang kelima, mempererat tali persaudaraan. Serta yang keenam, mendapat balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, setelah kita mempelajari materi jujur dan adil, maka dapat disimpulkan bahwa jujur adalah senantiasa berkata dan berbuat sesuai dengan kenyataan. Lalu adil adalah perilaku yang dilakukan dalam menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8 ditegaskan bahwa menegakkan keadilan hanya karena Allah semata, bukan karena kepentingan pribadi atau duniawi. Berlaku adil adalah bersikap seimbang, tidak menguntungkan dan merugikan di antara dua belah pihak. Lalu, kejujuran dan keadilan perlu dilatih dan dibiasakan setiap saat dan dalam situasi apapun kita berada. Demikianlah dapat disampaikan materi tentang perilaku jujur dan adil. Mudah-mudahan kita dapat memahami lalu bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa sih kita harus melakukan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang mau bisa jawab? Oke, silakan. Dari kelompok 5. Karena kebetulan dalam masyarakat pelaku yang juga mendapatkan kepercayaan orang lain, dimudahkan oleh Allah untuk berbuat kebaikan. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya. Jawabannya tepat sekali. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Pak, Ya, coba sendiri. Yang mau bertanya silakan. apa sih contoh perilaku adil terhadap diri sendiri? Masih contoh perilaku adil terhadap diri sendiri. Ada yang mau jawab? Pak, Ya, silakan. yang Tanya. pertama dapat mengatur waktu antara belajar dan bermain. Yang kedua, menjaga kesehatan tubuh kita dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Yang ketiga, beristirahat dengan yang cukup agar tubuh kita tetap bugar. Ya, jawabannya tepat sekali. Tepuk tangan untuk Naya. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan diskusi mendalami materinya lebih dalam terkait video pembelajaran yang telah disampaikan tadi. Tulis, cari, dan analisa apa yang terkandung di dalam materi perilaku jujur dan adil tersebut. Nanti setelah berdiskusi, perwakilan dari kelompok masing-masing akan menyampaikan hasil diskusinya di depan. Presentasikan dengan baik apa yang telah dihasilkan dari dari diskusi itu, ya. Sekarang Bapak beri waktu 20 menit untuk melakukan diskusi. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Diharapkan semuanya harus aktif dalam berdiskusi. Ya, silakan.
berlaku adil kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku melaksanakan ibadah salat sekitar setelah masuk waktunya. Demikian hasil diskusi kami. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, sekarang kelompok 3. Ya, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan cukup baik, alhamdulillah. Berarti nanti ada beberapa hal yang harus kita perbaiki sama-sama. Salah satunya diantaranya adalah berbicara. Nah, berbicara dalam bahasa Indonesia itu harus yang baik dan benar. Jadi terus berlatih di rumah, terus membaca, sering-sering membaca atau menyaksikan video-video yang memang itu berhubungan dengan edukasi atau pendidikan dalam berbahasa. Oke, baiklah. Nah, setelah selesai diskusi ini, kita akan menyimpulkan dari materi ini. Kita akan menyimpulkan sama-sama. Dapat ditarik kesimpulannya bahwa pengertian jujur adalah lurus hati, tidak salah dan berbuat sesuatu sesuai dengan fakta dan kenyataannya. Adapun pengertian adil adalah Perilaku yang dilakukan dalam menempelkan sesuatu pada tempatnya. ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Baik, jujur terbagi menjadi 3. Yang pertama apa? Jujur Sikap seimbang. dalam perbuatan. Yang kedua, Jujur dengan lisan. jujur dengan lisan. Yang ketiga, Jujur dalam hati. jujur dalam hati. Sedangkan adil Adil kepada Allah. adil kepada Allah. Yang kedua, Adil kepada diri sendiri. adil kepada diri sendiri, Adil Adil kepada kepada orang lain. adil kepada orang lain, Adil kepada makhluk. adil kepada makhluk hidup. Baik, terima kasih banyak untuk materi pada hari ini. Kita selesai untuk perilaku jujur dan adil. Nanti Bapak sudah menyiapkan tugas yang akan dikerjakan di rumah. Silakan dikerjakan di rumah. Nanti minggu depan Bapak koreksi dan kita koreksi bersama-sama. Ya. Terus selanjutnya persiapkan juga belajar juga di rumah untuk materi minggu depan, yaitu tentang sholat sunnah. Ya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan menjelaskan materi tentang sholat sunnah. Baik, demikian